Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama kakak di channel Guru Les. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang bangun ruang sisi lengkung. Kita akan belajar tentang bola. Rumus bola itu adalah sebagai berikut. Untuk volumenya adalah 4/3 Pi dikali R pangkat 3. Dan untuk rumus luas permukaannya adalah seperti berikut. 4 dikali Pi R kuadrat. Agak sulit sebetulnya untuk kakak menjabarkan kenapa rumusnya seperti ini. Jadi kita simpan saja dulu. Kita rumusnya adalah seperti ini. Nah, nanti kita tentu saja akan ketemu juga dengan soal-soal bola yang terpotong. Jika kita ketemu, maka baik kalau kita memisahkan bagian yang melengkung dan bagian yang mendatar. Kita coba untuk soal nomor 1. Di sini kita disuruh menghitung luas dan volume bola yang memiliki jari-jari 14 cm. Sama seperti di video-video sebelumnya, jadi kalau dalam soal-soal bangun ruang sisi lengkung, kita punya pilihan menghitung atau tidak menghitung nilai dari pi-nya. Kita lihat jari-jarinya. Kalau kelipatan 7 bisa kita hitung gitu ya. Kalau di pilihan ganda tidak ada pi-nya, maka harus kita hitung. Tapi kalau di pilihan ganda jawabannya ada pi-nya, ya tidak usah dihitung gitu ya. Nah, kita akan hitung untuk volume terlebih dahulu. Rumusnya adalah 4/3 dikali pi dikali R pangkat 3. Maka di sini kakak punya 4/3 dikali pi-nya kakak pakai 22/7. Kenapa? Karena jari-jarinya 14. Di sini dikali 14, dikali 14, dikali 14. Ini boleh dicoret menjadi 2. Sudah tidak ada bisa dicoret lagi. Maka di sini kita punya 4 kali 22 itu 88 dikalikan 2, 176. Dikali 196, 14 dikali 14 dibagi 3. Nanti ini hasil akhirnya itu adalah 11.498,67 cm pangkat 3. Ya, jadi memang angkanya agak kurang enak untuk dihitung, tapi nanti hasilnya adalah segini. Kita coba untuk luasnya, maka untuk luasnya adalah 4 dikali pi dikali R pangkat 2. Maka kakak punya 4 dikali 22/7 dikali 14 dikali 14. Ini boleh dicoret menjadi 2. Maka di sini berarti kakak punya 176 dikali 14. Ini dikali ini hasil 176. 176 dikalikan dengan 14 itu hasilnya itu adalah 2464 cm persegi ya. Jadi kalau dikasih tahu jari-jari gampang banget menghitungnya. Kita coba untuk soal nomor 2. Di sini dikasih tahu luas permukaannya suatu bola adalah 616 cm pangkat 2. Kita disuruh menghitung volumenya. Prinsipnya mudah. Jadi kita tahu luasnya, kita disuruh hitung volumenya. Sedangkan di rumus volume itu adalah kita butuh R-nya. Artinya kita akan menggunakan luasnya untuk mencari nilai R-nya. Maka kita di sini punya luas sama dengan 4 dikali pi dikali R pangkat 2, di mana nilainya adalah 616 sama dengan 4, karena ini kelipatan 2. Nah, siapa tahu bisa ya. Dikalikan R kuadrat. Ya, ini ternyata kalau dicoret nih, ya, ini dibagi 616 dibagi 22, itu hasilnya adalah 28. 28 sama dengan 4/7 dikali R kuadrat. Maka 4-nya boleh dicoret lagi. Ini adalah 7. 7 kuadrat. Ya, karena 7-nya pindah ke sini dikalikan sama dengan R kuadrat. Maka nilai R-nya adalah 7. Maka di sini kita bisa hitung 4/3 dikali 22/7 dikali 7 dikali 7 dikali 7. Maka ini boleh dicoret ya, maka sisanya adalah 4/3
dikali 22 dikali 49 ya. Ini hasilnya 49. Nanti hasilnya adalah 4312 per 3. Atau kalau mau kita hitung 1437,33 cm pangkat 3. Ya cukup mudah ya. Tahu luasnya, sudah hitung volumenya. Karena volume butuh jari-jari, maka tentunya luas akan dipakai untuk menghitung jari-jarinya. Sekarang kita lihat soal yang nomor 3. Di sini volume suatu bola adalah 4186667 cm pangkat 3. Kita disuruh menghitung luas permukaannya. Berarti sama nih, untuk menghitung luas itu kan 4 dikali pi dikali R kuadrat. Kita butuh R-nya. Untuk mencari R-nya, maka kita pakai volumenya. Volume itu rumusnya 4/3 ya, dikali pi dikali R pangkat 3. Maka di sini kakak punya 4186. Ini kakak anggap 2/3 ya. 6,667 ini sama dengan 4/3 dikali pi dikali R pangkat 3. Jadi ini kalau kakak ubah menjadi pecahan biasa ya, jadi 4186 dikalikan dengan 3 ditambah dengan 2, itu kakak akan menghasilkan 12.560 per 3. Sama dengan 4/3 dikali pi dikali R pangkat 3. Maka ini boleh dicoret ya. Kalau sama-sama di bawah, sama-sama di atas, karena ini perkalian semua juga boleh dicoret. Maka ini kalau dibagi dengan 4, itu hasilnya adalah 3140 sama dengan pi dikali R pangkat 3. Dari sini jelas banget, pasti pi-nya kita pakainya adalah 3,14 dikali R pangkat 3. Maka R pangkat 3-nya adalah 3140 dibagi 3,14. Ini R pangkat 3-nya adalah 1000. Ya, ini hasilnya 1000 dibagi. Sehingga R-nya adalah 10 cm. Maka sekarang kita bisa menghitung luasnya 4 dikali pi. Pi-nya itu berarti 3,14 dikali R kuadratnya 10 kuadrat. Maka ini adalah kita punya 4 dikali 314. Maka ini hasilnya itu adalah 1256 cm pangkat 2. Ya. Jadi cukup mudah ya. Tahu volume, disuruh hitung luas. Ya cari dulu jari-jarinya. Gitu. Sekarang di soal nomor 4, kita punya 1/4 bola memiliki jari-jari 7 cm. Berarti ini jari-jarinya, ya, ini 7 cm. Kita disuruh menghitung volume dan luas permukaannya. Sekali lagi, volume itu lebih mudah dihitung. Jadi kita hitung dulu. Volumenya adalah 4/3 dikali pi dikali R pangkat 3. Tapi kali ini itu bukan bola full, tapi 1/4 bola. Maka harus kita kalikan dengan 1/4. Ini boleh dicoret. Maka kita punya 1/3 dikali pi dikali 7 pangkat 3. Maka kita punya 343, ya 7 pangkat 3 itu 343 dibagi 3 dikali pi cm pangkat 3. Boleh kakak sampai sini? Boleh, tapi tergantung guru kamu di sekolah ya, harus dikalikan atau tidak. Tapi kalau harus pun dikalikan, kakak memilih memakai 22/7 karena kakak bisa mencoret dengan 7-nya. Sekarang untuk menghitung luasnya. Kita melihat di sini ada beberapa bagian. Ada bagian yang pertama, bagian yang kedua, dan bagian yang ketiga. Bagian yang pertama dan kedua adalah sama-sama setengah lingkaran. Maka yang pertama kita akan menghitung luas lingkaran ya. Luas lingkaran adalah pi dikali R kuadrat. Maka kakak punya pi dikali 7 kuadrat. Hasilnya adalah 49 pi cm persegi. Yang berikutnya itu adalah ini nih ya. Itu adalah luas 1/4 bola. Di mana ini itu berarti 1/4 dikali 4 dikali pi dikali R kuadrat. Ya, jadi ini luas bolanya
Seperempat bola tinggal dikali seperempat, boleh dicoret. Maka kita punya pi dikali 7 kuadrat juga. Maka kita punya 49 pi cm persegi. Maka kalau kita jumlahkan, kita punya 98 pi cm persegi. Jadi cukup mudah ya. Untuk volume paling mudah, untuk luas kita pisahkan ada beberapa bagian yang mau kita hitung. Kalau dari sini dan video-video sebelumnya juga sudah, akan menulis rumusnya dulu, menuliskan angkanya, baru menghitung hasilnya. Nanti tinggal dijumlahkan ke bawah. Sekarang kita perhatikan soal nomor 5. Di sini jari-jari bola besar ya, berarti kalau kakak tarik sebuah garis untuk menggambarkan jarinya. Dari sini ya sampai sini itu adalah 10 cm. Jari-jari bola kecil, berarti dari sini sampai sini, itu adalah 8 cm. Kita disuruh menghitung volume dan luas permukaan bangun tersebut. Ya, jadi kita disuruh menghitung volume dan luas permukaan bangun tersebut. Kita hitung dulu, betul, volumenya. Volume mudah nih, kita punya volume setengah bola yang kecil, ya, itu berarti setengah dikali 4/3 dikali pi dikali R pangkat 3 berarti 8/3. Ya, ini nanti hasilnya adalah 1024/3 pi cm/3. Kita juga akan menghitung volume setengah bola yang besar. Ya, sama rumusnya masih pakai ini. Karena setengah ada setengahnya, rumusnya 4/3 dikali pi dikali R-nya adalah 10/3. Maka ini boleh coret 2. Maka kakak di sini punya 2000/3 pi cm/3. Maka ini kalau kita jumlahkan, di sini kita punya 3024/3 pi cm/3. Atau ini hasilnya itu adalah 1008 cm/3. Nah, cukup mudah ya. Kalau menghitung volume, ya tinggal bangunnya ada apa? Ada setengah bola tinggal jumlahkan. Atau mungkin kebalik ya, bisa juga bentuknya seperti mangkok. Ya, jadi ya tinggal setengah bola besar yang luar dikurangi setengah bola kecil yang dalam. Bisa juga seperti itu. Sekarang kita akan menghitung luas permukaannya. Kalau kita lihat di sini sebetulnya hanya ada 3. Yang pertama adalah luas selimut kecil ya, setengahnya. Ada di sini juga luas setengah selimut besar. Yang ketiga kita punya di sini, kita punya cincin. Nah, kita punya cincin biru. Nanti kita akan hitung cincin birunya berapa. Tapi yang pertama-tama kita punya dulu luas setengah selimut kecil nih. Nah, luas setengah selimut kecil berarti luas setengah bola kecil ya. Setengah dikali 4 dikali pi dikali R kecil dikuadratkan. Di bawah dicoret, kita punya 2 dikali pi dikali 8 dikuadratkan. 64, 8 itu dikuadratkan dikali 2, 128 pi cm persegi. Kita hitung luas tengah bola yang besarnya ya. Ini bola besar atau selimut besar. Kita hitung luas tengah bola besarnya atau luas selimut besarnya. Sama saja. Setengah dikali 4 dikali pi dikali R pangkat 2. Ini boleh dicoret 2. Maka kita punya 2 pi dikali 10 kuadrat. Maka kakak punya 200 pi cm/2. Nah, agak sulit ini adalah menghitung si cincin biru ini. Cincin biru ini kalau kita lihat dari atas itu ada bola yang besar ya, tertutup bola yang kecil. Luas yang kita mau itu adalah bagian ini ya. Nah, luas yang kita mau bagian ini. Artinya luas yang ini, nah berarti si luas cincin birunya itu adalah luas lingkaran besar dikurang luas lingkaran kecil. Atau pi dikali R besar kuadrat dikurang pi dikali R kecil kuadrat.
Maka di sini kakak hitung ke bawah dulu. Pi 10 kuadrat dikurang pi dikali 8 kuadrat. Atau di sini berarti ini 100 kuadrat ya. 100 pi dikurang 64 pi. Ini kan 100 pi dikurang 64 pi. Maka hasilnya adalah 36 pi cm pangkat 2. Maka ketika dijumlahkan, luas permukaan dari bangun ini itu adalah 364 pi cm pangkat 2. Nah, jadi cukup mudah ya ternyata untuk mengerjakan soal-soal bola. Ya, kalau yang soal dasar tinggal masukin rumus. Kalau tahu luas dicari volume, cari R-nya dulu, juga sebaliknya. Kalau yang bangunnya terpotong-potong seperti ini, kalau untuk volume lebih mudah. Kalau untuk luas biasanya kakak akan pisahkan bagian per bagian sehingga mempermudahkan kita dalam menghitung. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Selamat belajar. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, ayo dibagi.